Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, Shalom, selamat pagi dan selamat berjumpa lagi dengan Sabda Pagi Sion Winangun, edisi hari ini, hari Rabu, tanggal 15 Februari tahun 2023. Sebelum kita memulaikan segala aktivitas kita di sepanjang hari yang Tuhan anugerahkan ini, marilah kita memohon hikmat dan bimbingannya dalam merenungkan firman bersama-sama. Sebelum kita membaca Alkitab, mari kita berdoa. Ya Bapa yang penuh belas kasihan, kami bersyukur atas hari baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami semua. Sebelum kami memulaikan berbagai tugas kami, tanggung jawab kami, pengabdian dan pelayanan kami mohon Tuhan nolong, Tuhan akan menguatkan dan membekali kami dengan firman-Mu, supaya kami dapat hidup sesuai dengan kehendak firman-Mu itu. Kami mau sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam edisi hari ini, hari Rabu 15 Februari 2023, kita akan membaca dari Injil Lukas pasal 6 ayat 39. Demikian bunyinya. Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Demikianlah saudara pembacaan Alkitab kita. Dan judul perenungan kita hari ini adalah Tuntunlah sesama menuju kehidupan. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Tentu jawabannya tidak. Gambaran ini dipakai oleh Tuhan Yesus untuk memberikan pengajaran yang berharga kepada para murid-muridnya, termasuk kita semua sebagai murid-muridnya masa kini, mengenai arti dan makna kehidupan. Yesus Kristus bukan merendahkan atau menghina orang buta, tetapi hendak menekankan bahwa orang yang buta hendaknya dituntun oleh orang yang sehat matanya, baik mata jasmani maupun mata rohani, sehingga tidak akan tersesat dan bisa sampai di tempat yang dituju. Bagaimana mungkin orang yang tidak dapat melihat akan menuntun temannya yang tidak dapat melihat itu untuk sampai kepada satu tempat atau tujuan? Besar kemungkinan mereka berdua tersesat atau jatuh ke dalam lubang. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Keterbatasan manusia untuk memahami jalan hidup ini hendaknya menjadi pengingat bahwa kita mempunyai keterbatasan. Mungkin secara mata jasmani kita bisa melihat dengan jelas, artinya kita tidak buta. Tetapi mata rohani kita bisa buta, dikuasai oleh kuasa kegelapan. Kita dibutakan oleh keinginan-keinginan jasmani, sehingga tidak dapat melihat dengan jelas kasih karunia Tuhan Allah kita. Dapatkah menuntun orang kepada keselamatan kalau kita buta secara rohani? Ini pertanyaan yang penting, dan tentu jawabannya adalah tidak. Orang yang akan kita tuntun pasti akan tersesat, dan kemungkinan besar kita akan mempengaruhinya untuk hidup dalam kegelapan rohani yang menuju pada kebinasaan. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, orang Minahasa misalnya mengenal satu falsafah yang terkenal dari Dr. Samratulani yang kita tahu berbunyi Sito Timou Tumouto. Artinya, manusia hidup untuk menghidupkan orang lain. Sebagai orang tua, hendaknya hal ini terus diajarkan kepada anak-anak, supaya ketika berhasil dalam studi dan karya atau kerja, maka anak-anak kita
kemudian dapat mengajak dan menuntun orang lain supaya boleh berhasil dan sukses di dalam hidup. Jauhkan diri dari keinginan dan perilaku yang dapat membuat menjadi buta secara rohani, yang akan menyesatkan dan membuat kita jatuh dalam lumpur dosa serta terjerumus dalam kebinasaan kekal. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang tua, kita diajak untuk terus mengingatkan kita, anak-anak kita, memandu anak-anak kita supaya hidup berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, bukalah mata jasmani dan rohani kami, sehingga tidak tersesat dan terjerumus ke dalam lumpur dosa yang menuju kebinasaan kekal. Jika mata rohani kami sehat, maka ajarlah kami agar dapat menuntun orang lain menuju kepada kehidupan yang penuh damai sejahtera di dalam Engkau. Inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.